Selamat datang kembali dalam kuliah dengan materi Bayesian Simulation. Dalam kesempatan kali ini, kita masih mendiskusikan model normal yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk melakukan simulasi model Bayesian normal, kita perlu belajar suatu konsep sampling yang disebut dengan Gibbs sampling. Teknik ini akan sangat berguna untuk melakukan simulasi model Bayesian normal. Apa itu Gibbs sampling? Jadi dalam Gibbs sampling ini, kita ingin mengambil sampel dari peubah acak yang merupakan peubah acak berdimensi setidaknya 2. Ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas peubah acak yang berdimensi 2. Nah, analoginya seperti ini. Misalkan kita punya X1 dan X2, sebuah peubah acak berdimensi 2 yang berasal dari suatu distribusi. Karena dia berasal dari suatu distribusi, dia punya join PDF-nya. Dan untuk melakukan sampling dari peubah acak ini, dari vektor peubah acak ini, itu sangat susah. Sulit. Nah, untuk itu, idenya dari Gibbs sampling itu adalah kita akan mencari PDF bersyaratnya. Ya, jadi kita akan mengambil X1 yang kita ambil dari PDF bersyarat F1 bersyarat X2, dan ini cukup mudah, dan kemudian X2 Fx2 bersyarat X1, dan ini bisa dilakukan. Jadi di sini Gibbs sampling itu ide dasarnya seperti ini. Nah, kita akan bahas dalam kasus multivariat normal yang akan saya bahas dalam slide berikutnya. Berikut ini adalah model bivariat normal, di mana kita akan menulis dulu join PDF dari peubah acak ini. Nah, jadi peubah acak bivariat normal terdiri dari X1 dan X2 dan mempunyai parameter mu dan sigma. Mu ini melambangkan min, vektor minnya, dan sigma itu adalah matriks kovariansi. Nah, di sini saya akan tuliskan join PDF dari X1 dan X2. Nah, mirip seperti PDF dari distribusi normal yang univariat, adalah seperti ini. 2pi dikali sigma 1, sigma 2, tetapi dikali ini ya, akar dari 1 min rho kuadrat. Dikali eksponen atau E pangkat, ini sama aja E pangkat, min setengah Z per 1 min rho kuadrat. Nah, ini adalah bentuk simpelnya, tetapi di dalam sini ada unsur Z. Unsur Z itu apa? Z itu adalah X1 min mu 1 dibagi sigma 1 kuadrat dikurangi 2 . Nah, ini adalah join PDF dari random variable bivariat normal. Dan di sini vektor mu-nya itu adalah mu 1 dan mu 2, dan matriks kovariansinya adalah sigma 1 kuadrat adalah variansi dari X1, sigma 2 kuadrat adalah variansi dari X2. Namun di sini ada suku ini. Besarnya rho itu adalah korelasi nilainya di antara minus 1 dan 1 ya. Nah, ini adalah yang mengukur ketergantungan atau korelasi antara X1 dengan X2 ya. Tentu saja ketika rho sama dengan 0, Fx1, X2 ini menjadi seolah-olah X1 dan X2 itu saling bebas. Nah, ini adalah join PDF dari bivariat normal distribution. Tujuan awal kenapa kita menggunakan metode Gibbs sampling adalah karena kita tidak tahu bagaimana
mengambil sampel X1 dan X2 itu sekaligus, itu kita nggak tahu caranya. Nah, oleh karena itu, Gibbs sampling itu kita akan mencari X1 berdasarkan PDF X1 bersyarat X2, dan kemudian kita akan mencari X2, mengambil sampel X2 berdasarkan PDF X2 bersyarat X1. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa itu PDF dari X1 bersyarat X2 dan sebaliknya ya. X2 sama dengan X2. Nah, ini tuh PDF-nya tuh apa gitu ya. Nah, kita menggunakan formula dari peluang bersyarat. Ini adalah join PDF-nya. Join PDF-nya kita sudah tulis di slide sebelumnya, dibagi dengan marginal distribution dari X2 ya, yaitu adalah, nah ini adalah formula yang standar, yang peluang bersyarat yang harusnya Anda semua harusnya sudah tahu ya. Yang bagian bawahnya akan saya tulis, yang bagian atasnya sudah saya tulis ya di slide sebelumnya. Nah, ini kita integralkan terhadap X1 ya, untuk mendapatkan marginal distribution dari X2. Nah, akan saya tulis yang bagian atasnya adalah nah, di sini sudah saya tulis yang bagian atasnya itu, yang bagian pembilang itu adalah sama seperti yang saya tulis di slide sebelumnya, hanya saja setnya saya tulis secara lengkap. Kemudian yang bagian bawah ini adalah marginal distribution dari X2. Nah, ini bisa Anda turunkan sendiri. Di sini saya tidak akan fokus dalam penurunan ini. Dan ini jika disederhanakan, kita akan mendapatkan PDF dari atau distribusi dari X1 bersyarat X2, yaitu adalah berdistribusi normal juga ya. Jika pembilang dan penyebut itu kita sederhanakan, kita akan mendapatkan bahwa X1 bersyarat X2 itu adalah berdistribusi normal dengan min-nya adalah mu1 yang kita sudah punya di awal, ditambah nah, ini adalah min yang baru, min dari distribusi ini ya. Dan standar deviasinya adalah 1 min rho kuadrat sigma 1 kuadrat. Nah, ini adalah distribusi dari X1 bersyarat X2 ya. Jadi ini adalah conditional distribution dari X1 bersyarat X2. Beda dengan marginal distribution dari X1 ya. Berbeda. Nah, ini kita bisa lakukan hal yang sama untuk X2 bersyarat X1 dan formulanya akan tetap sama ya. Kita hanya menukar X1 dengan X2.